Oke, good evening everybody. Guys. Ini evening ya? Evening. Ini barusan ini satu. 1000. Oke, lanjut. Wait. Nope. In this session, we will discuss about if you have more money, what will you choose? This is Gak ada komen. Nggak punya apa-apa ketahuan nih. Iya. Ketahuan. Jadi gini aja nih. Wait, I want to speak in bahasa in few minutes ya. Jadi di sini kita akan diskusi. Di sini ada pembicara nih. Kurang ya. Ya, di sini ada pembicara ayah dari teman kita nih. Bukan pembicara sebenarnya. Mumpung ini kebetulan kan hari kebetulan hari ini kan ya anak ngumpul, anak gua ada yang ulang tahun. Kita udah lama juga nggak gini, papa juga ke Depok nih, alhamdulillah mumpung lagi di sini. Kebetulan kan kita baru start bisnis nih, kita lagi baru start menjalankan sesuatu perubahan juga nih. Betul. Sebelum jauh ke depan, bokap gue ini banyak pengalaman, banyak segala macam. Siapa tahu dapat nasihat atau dapat secercah satu dua kata dari bokap yang experience-nya dulu bisa mempengaruhi ke efektivitas kita nanti ke depannya gitu. Kita kan ini kenalin dulu, ini bokap gue. Satu-satunya tercinta nih. Iya dong, satu doang. Great man. Oke. Papa namanya Andi. Sekarang udah pensiun apa ya? Pensiun tapi ya gitu. Pengalamannya banyak banget. Gue sendiri pun masih ngerasa kurang banyak gitu dapat ilmu, dapat share dari bokap gitu. Karena kebetulan lagi di sini. Kebetulan di sini siapa tuh juga buat bisnis kita ke depan gitu. Nah, kebetulan nih Pak, kita juga pernah sudah buat sih video sebelumnya. Kita bertiga jalannya emang nggak ada rencana sebenarnya, yang benar-benar kita ngumpul, kita nih temen karib, sahabat, temen dekat gitu. Kita sering ngumpul, kita berpikiran kenapa kita nggak jalan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi gitu ya. Bermanfaat sih kita ngumpul, kita sharing, tapi ada yang bisa kita lakukan lebih gitu Pak. Nah, sebelum ke arah waktu itu, belum kita mencetus bisnis, kita sepakat tuh, kita menggali masing-masing goals tadi. Goals sama niat itu kan sama Pak istilahnya. Kita udah punya niat nih, Joki udah punya niat, aku udah punya niat kemarin kasih tahu ke Syakir, ke Wasis, lu juga punya niat apa? Ayolah akhirnya kita bisa punya nama di DOI kemarin ya nggak? DOI, Declaration of Intention. Jadi Joki punya goals, Wasis punya goals, Syakir punya goals. Kita declare, kita sebutkan secara details, dan itu menjadi tanggung jawab kita bertiga untuk achieve sama-sama. Itu salah satu bentuk kita bertiga komitmen untuk ayo kita maju menang sama-sama. Sebelum kita melangkah nanti mau ngelakuin bisnis apapun itu, kita udah bikin kuat nih akar nih gitu. Itu sih yang kemarin kita udah jalanin ya. Mungkin kemarin kita udah mulai juga nentuin ide apa yang mau kita lakuin. Cuman gitu kadang pas bertiga lagi ngumpul udah banyak ide, tapi tetap aja Pak ada yang kita mungkin stuck. Ini gimana ya biar kita dapat sesuatu. Kita yang namanya anak muda nih Pak, ngarepnya langsung kan pinginnya kayak cepet instan lah segala macam. Cuma ya itu dia, balik lagi experience apa nih yang bisa mengikat kita, yang mengingatkan kita untuk bisa tetap konsisten ke arah sana gitu. Iya, memang itu jadi challenge ya, jadi tantangan ya, karena menyatukan 3 kepala jadi satu itu kan nggak mudah ya, karena mungkin masing-masing beda talentnya, mungkin masing-masing beda passion juga, jangan-jangan kan itu ya. Tapi berusaha kalian satukan kan gitu kan. Tapi saya pikir itu hal yang bagus ya, udah dari mulai langkah awalnya udah bagus ya. Jadi udah menyatukan suatu visi, berusaha menyatukan visi masing-masing dalam satu kelompok ya, terus diawasi sama masing-masing juga. Jadi masing-masing bertanggung jawab terhadap visi yang lainnya kan gitu kan ya, visi misi yang lainnya. Jadi itu modal awal yang bagus menurut Papa sih. Itu modal awal yang bagus. Tinggal mungkin kalian berusaha mencari jenis bisnis apa sih yang cocok buat kalian bertiga. Mungkin nggak bisa langsung ketemu, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti ini awal-awal kalian masih trial and error, nggak masalah.
Kayaknya jalanin aja gitu kan. Nanti insya Allah akan ketemu nanti satu bentuk bisnis atau satu peluang yang kalian bisa ambil yang memang akan nanti jadi bisa kalian besarkan. Untuk awal-awal mungkin nggak apa-apa, jalanin aja apa yang terlintas, jalanin itu silakan, nggak masalah kalau mau bapak gitu. Iya, kan bapak kan udah banyak pengalamannya. Saya ada satu pertanyaan sih yang apa, dari dulu kayaknya mungkin nggak sih ini seperti ini gitu. Jadi gini, bapak pernah nggak sih ngalamin di satu, kan misalkan kerja gitu ya, entah satu divisi atau satu kelompok atau satu apa gitu, yang di satu kelompok itu sebenarnya banyak talent yang bentrok gitu, apa yang namanya, ibarat kata kalau di Jepang itu kan nggak boleh ada 3 matahari, harus ada 1 matahari yang kuat gedung semua gitu. Ada nggak sih dalam satu kelompok itu sebenarnya di situ banyak matahari, tapi karena dia saling memahami, saling apa, akhirnya saling menguatkan gitu. Kan kadang-kadang kan kalau orang sama-sama punya ide yang bagus gitu, bentrok nih, akhirnya apa ya, kayak gue nggak setuju sama lu nggak setuju gitu. Nah, ada nggak sih sebenarnya yang udah terrealisasi gitu, orang entah gimana gitu, itu jalan gitu. Jadi ada misalkan ada banyak orang yang punya ide tapi dia bisa jalan di satu wadah gitu. One club or many. Asik, akhirnya ngomong juga. For example, Real Madrid. In Real Madrid club, there are many big player, expert player, apa namanya? many stars, but The place is not good ya. no. Apa? But I think Real Madrid in bahasa salah satunya. One of them The best club. One of the best club in the one of the football. best club in the football. Iya. Okay. In bahasa. In bahasa. Itu kan in bahasa. I want to explain in bahasa. Klub yang Gini aja. Kalau nyerah 50.000 dah. No. Kalau bahasa Indonesia sekarang. Daripada kayak gini, ya udah nggak apa-apa. In bahasa. Tim yang gede, banyak star, banyak bintang, banyak orang hebat gitu kan. Itu bisa nyatu karena ada salah satu yang Tapi lancaran gini kok. salah satu orang yang bisa manage how to manage the team. Tapi berarti tetap ada satu yang lebih hebat daripada yang lain. Maksudnya Sakir lebih, kalau lu bahas masalah klub bola, Sakir itu bukan pemain bintang star yang di pemain bolanya, berarti pelatih manajernya ada 3. Itu maksud gua. Maksudnya itu. Pelatihnya ada 3 nih, bisa nggak tuh melatih tapi jadi bagus gitu? Maksudnya itu ke arah pertanyaan. Gimana Pak? Responnya Pak? Tentunya dalam suatu kelompok tetap dibutuhkan satu pemimpin. Pasti. Jadi kesepakatannya bagaimana? Kalau misalnya pada kesepakatan, ya yang lain berjiwa besar. Jadi di pemimpinnya itu kesepakatan dari kalian bertiga nih, siapa yang dianggap jadi leader? Nggak lihat umur, nggak lihat apa, tapi masing-masing punya kriteria dan diminta oleh temannya gitu. Bukan dia, saya nggak diminta, enggak. Diminta sama temannya. Kapten lah ya. Karena perlu. Karena kalau tetap kalau Papa berpendapat bahwa kalau 3-3 mimpin nggak jalan nanti, tetap nanti pasti ada inilah. Jadi harus ada. Nah, itu tuh ada kaptennya, ada kapten. Nanti dia menentukan. Tapi bukan berarti mutlak ya dia yang dia bisa minta masukan, diskusi. Iya, itu ya kayak poin yang kita bikin tuh yang kesepakatan harus dari 3 orang kayak gitu-gitu. Ketika memerlukan suatu keputusan, disitulah perannya kapten tadi dan harus dipatuhi sama yang lain. Gitu. Oh ya gini, mungkin ngerti gue maksudnya. Jadi kita nggak ada yang tahu ke depannya bisnis kita growth atau kayak gimana. Dan pada saat ada kemungkinan di antara kita bertiga nggak bisa hadir di saat pada saat itu pun juga harus ada keputusan.
Kalau kita pakai poin 1 nggak akan bisa dapat peluang bisnis itu. Padahal Padahal itu peluang besar loh. dalam satu waktu itu doang. Itu perlu kita pertimbangkan nanti di poin kerja kita. Nah, ini kan dapat masukan bagus nih kan. Jadi kayak misalkan nanti ke depan misalkan ada meeting nih dengan calon supplier kita atau calon bisnis kita, partner ntar proyek yang bisa hadir misalkan cuma Sakir. Lo kalau di sana Sakir bilang, oh ntar Pak saya mau meeting bertiga, orang lain masuk ngambil proyeknya, hilang peluang. So we must have one manager. Bukan harus langsung menentukan kayak Iya gitu. sih. Cuman dalam kondisi tertentu kita bertiga ini adalah pemimpin. Iya. Pada saat seperti itu, kondisi yang seperti itu ya kita harus sama-sama pada Ya, saat kan di jadi tingkat makanya selanjutnya. ada satu poin yang Exception bisa lah ya, exception. Nah, gitu. That's good, man. It's hard for me to say English because I Nah, ini Pak ceritanya kenapa dia pakai bahasa Inggris. Di video sebelumnya dia sendiri yang men-challenge diri sendiri. Kan lebih bagus bahasa Inggrisnya. In bahasa Indonesia. in bahasa dadakan men. Terus pada saat kita bilang ya udah next konten selanjutnya lo harus full bahasa Inggris. Dia oke gitu. Ya udah, terus waktu itu Yogi bilang, ya udah kalau satu kali keluar bahasa itu satu kata 5.000. Oh dia ini. Ini sir. Baru lo nego. Oh ya udah, jangan 5.000 lah. 1.000 dia bilang. Padahal sih 50 rupiah juga. Kalau dia nego apa dia negonya 1.000. But sir, when I'm in a senior junior high school, I'm very fluent in English. Very fluent. Very fluent. But But in this time, Short term in this memory. time, The English word, I have everything is gone. yeah, I have more certain memory in my brain, and my English pronunciation is blank. Blank. maybe you too many maksiat. Maybe. Aduh. Okay, sir. Tapi bagus sih Pak, benar. Tadi kondisi tadi membuka pikiran kita untuk yang situasi kayak gitu kita nggak kepikiran karena Karena kita mikirnya kan emang gimana ya? Belum pernah ada kan yang mimpin tiga-tiganya gitu maksudnya. ya Kita kan pengen ngecek kita ngebuktiin kita bisa bertiga gitu. Bertiga itu bisa tapi tanpa stres gitu. Iya, nggak harus secara formal ya. Salah satu dari kalian tiga pemimpinnya siapa? Enggak. Ya, Kalian tetap berjalan, kalian punya jiwa kepemimpinan masing-masing. Iya. Tapi ketika dalam suatu kondisi tertentu memerlukan satu keputusan yang memang diperlukan satu kata, itulah peran salah satu dari kalian itu yang disepakati untuk jadi leader atau kaptennya gitu. Jadi fleksibel aja menurut Papa sih. Tapi itu jangan jadi terpaku. Semuanya harus dirundingkan semuanya. Itu yang nanti nggak fleksibel. Exception point, bla 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 bla. Ntar kita ini. apa tadi ngomongnya? Exception Bla, bla, point, bla 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 bla. Apa? Exception. Exception. Oh, exception. Oke. Ini bahasa bolot gitu. Bolot dari Inggris Pak. Bolot. Ada pertanyaan lagi nggak? Wasis. Mungkin concern Sir, I have one question. If you have more years or no. When you in our age and moment and you have more money to spend, what will you choose? Do you want to expend your money for your hobby or expend your money for something expensive things, expensive thing you like? luxury ya. Yes. What will you choose? Kalau saya sih pilihnya yang saya suka ya, yang hobi ya. Kalau memang saya punya uang lebih ya, saya pilih yang saya suka, yang saya hobi. Walaupun Jadi nggak harus yang mewah gitu. Sama kalau memang hobi saya misalnya saya senang lihat ikan cupang, ya saya beli cupang misalnya gitu kan. walaupun cupang itu mahal banget. Lihat dulu kalau mahal.
Kalau mahal lihat dulu bener mahalnya bener atau gimana gitu. Iya, mahalnya ya dalam jangkauan kewajaran nggak. Kalau udah nggak kewajaran, ya ngapain? Mendingan beli yang lain. Nah, ini kebetulan nih. Kebetulan kan saya memang mainnya ikan ya. Main ikan hias itu yang lebih lebih utama itu di Cana sama Cupang. Kan mungkin Nah ini berarti masuknya ke hal yang eksklusif nih, hal yang hobi nih. Saya sebelumnya belum paham masalah ikan itu. Jadi kalau saya ditanya ke situ, mendingan saya pasti pilih yang lain kalau menghargai mahal ya. Iya sih. Gitu. Nah, cuman kalau orang awam tentang hal itu, tentang hal hobi itu, pasti kalau harganya berapa? Wah enggak, mendingan yang lain kan. Misalnya pasti beralih ke yang lain. Contoh harganya, walaupun harganya masih nggak terlalu mahal, tapi mendingan yang lain gitu. Iya. Oh gitu. Kecuali memang betul-betul hobi banget. Nah, kalau misalkan hobinya apa? Hobinya apa ya? Misalkan kalau barang gitu pengen beli. Kalau barang sih Hobi collection or nggak terlalu banget hobi sebenarnya. Kan udah lewat kali masanya. Berarti Kalau dulu paling bokap paling hobi olahraga. Hobi olahraga walaupun. berarti beli alat-alat olahraga ya. Olahraga tuh yang emang olahraga yang dia lakukan. Kayak misalnya Ada kos buat olahraga. tenis meja. Ya belinya yang mungkin buat orang yang biasa, ngapain dia yang segitu? Kalau hobi ya. Stick golf juga ya nggak yang mahal-mahal banget karena kita bukan pro. Tapi hobinya lebih ke lapangannya kayak gitu kan, kos juga. Ya lebih ke arah situ daripada beli barang. Kalau bokap sih kayak gitu. Tapi enggak ke arah jersey. Bokap lebih ke aktivitinya. Kayak misalkan dulu masih kuat olahraga jauh. Golf pun jalan jauh bro, bokap. Ya hobi karena Jalan sampai keram kaki itu masih dijabanin gitu. Kamu lagi main 18 hole bapak. Sampai 18 kaki. Di Bali juga main golf gitu. Masih hobi main golf? Berarti maksudnya misalkan kita mau jual sesuatu nih, berarti mungkin kan kebanyakan ibaratnya kalau kita pikirin ya, kan kebanyakan bakal banyak yang papa-papa yang lainnya nih. Berarti kemungkinan orang akan berpikiran yang hampir sama gitu loh. Tapi memang perlu ini sih. Tapi memang perlu apa sih? Perlu di research juga kan. Kadang-kadang meskipun misalnya ini hobi nih, harusnya kalau hobi itu kan karena aktivitas ya. Kalau hobi itu meskipun mahal dia beli pasti. Itu hobi terhadap objeknya. Ya, kalau orang hobi terhadap objeknya seberapa mahal itu pasti dia. Ya itu bisa jadi kayak misalnya kolektor, udah hobi kolektor berapa mahal pun pasti akan ngambil. Balik ini kan tadi di potongan lu. oh iya. Balik lagi yang lu mau ngomong apa? Enggak, maksud gua tadi kan nyambung ke bisnis kita ya. Misalnya kita kan sebenarnya kan bisnis kan pasti kan kita kalau kita dagang, Pak. Jadi entah dagangnya juga dagang apa, kita kan masih dalam pencarian yang bakal ngebumnya gitu ya. Kan memang kalau orang bilang tuh bisnis itu kan dicoba terus kan. Ya. Pasti kita nyoba misalkan jual A, jual B, jual C, jual D, yang mana yang bagus ya. Yang tadi Papa bilang trial and error itu. Iya, kadang-kadang kita kan perlu masukan orang-orang gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu nih tipe-tipe apa konsumen itu kan seperti apa kan, apakah makanya kadang-kadang saya bingung gitu kalau ngelihat orang-orang gitu yang saya nggak tahu sih apakah itu emang diviralin atau memang kenyataannya seperti itu. Orang bilang bahwa harga yang nggak masuk akal pun kalau hobi itu pasti dibeli gitu. Apakah memang begitu ataukah memang itu sebenarnya nggak juga, contoh pohonan ya itu benar. Cuman itu jadi gini, market itu kan ada jenisnya. Itu yang termasuk niche itu. Niche market itu market tertentu, market khusus. Yang hobi doang itu. Kan orang banyak yang hobi apa enggak dari 100 orang. Yang hobi itu berapa persen? Minoritas ya. Nice. Namanya kalau di pasar jenis pasar nice. Nice itu Nice. market tertentu. Bukan so nice guys. Nice. Gitu. Berapa kata udah tuh? Udah berapa kata itu? Kan gua bilang 50.000 aja. Di market tertentu itu ya agak berat challenge-nya. Ya harus punya akses ke kelompok-kelompok komunitas yang hobinya itu. Karena pasarnya sedikit. Jadi kalau yang gue tangkap gini, masuknya bokap ini kita kalau udah punya jalan sesuatu bisnis, udah melakukan menjual sesuatu, kita harus punya strategi pasar. Kita harus benar-benar menargetkan benar-benar pasar. Gitu. Kita bisa ngarahin sendiri sih sebenarnya dengan strategi kita benar. Iya.
Itu sih Pak, emang kita juga rencana. Emang masing-masing ada konsekuensi. Misalnya gini, kita mau masuk ke market yang besar. Seperti sekarang apa? Contohnya kopi. Di mana-mana kopi. Marketnya besar, tapi pemainnya banyak. Ya. Dikit jadinya ya. Persaingannya juga ketat kan. Ya. Di Nice itu memang marketnya sedikit, pasarnya sedikit. Tapi Kalau dapat saingannya juga mungkin sedikit juga gitu. Jadi masing-masing ada plus minusnya gitu. Nah, itu kalian bisa pertimbangkan gitu. Banyak aspek yang benar-benar kita harus pelajari banget. bener-bener. Kita emang udah rencana kayak gitu Pak. Emang apapun yang kita tentukan akan bisnis kita lakukan, mau either sandang, pangan atau papan. Kalau kita biasa-biasa aja ngikutin sama seperti alurnya masyarakat sekarang banyak, ya akan jadi hal jualan yang biasa-biasa juga jatuhnya. Kalau kita punya strategi yang ya kita pikirin bareng-bareng, benar-benar cari sesuatunya yang nice atau yang istimewanya apa, yakin bisa kok. Om lihat ini ya. Ini tambahan nih ya, contoh ya. Jadi Om nggak lihat karena dia anak seorang pejabat ya, anak presiden bahkan. Tapi Om lihat tuh dia punya sense of business yang peka bagus gitu. Apa yang dibuat si siapa? Si Kesang ya? Yang martabak. Unlock apa? Eye color. Kesang. Itu itu konsepnya sederhana loh. Dia cuma servis, tapi jualan juga spare part tentunya ya. Khusus iPhone kan. Khusus iPhone loh. Sekarang lagi bu. Di mana-mana buka dan orang kesana semua. Orang punya iPhone kayak Om. Itu nanti Om pakai iPhone bisa Om pakai iPhone lama. Om iPhone pakai iPhone lama. Tapi ini masih bisa diservis. Kalau ada apa-apa, servis ke color. Kita tungguin selesai. Cuman ganti apa misalnya? Konektornya doang rusak. Ganti konektor doang. Sebentar aja. Itu kan strategi bisnis ya. Yang dia udah cium. Wah ini bagus nih kan. Orang semua banyak pakai iPhone. Itu contoh. guys bonus ini ya. Nanti kedepannya baru di endorse ya, oke? Ini mantap. Iya. Gitu. Hubungin nomor bapak itu. Udah 13.000. Itu jagain sama ibu bendahara. Oh my god. I'm sorry guys. Kadang kita emang gitu sih apa sih? Apa ya? Saat kita ngejalanin cuman misalkan 1 kepala, 2 kepala, 3 kepala. Tapi kadang-kadang kita juga masih butuh masukan dari beberapa orang ya. Pasti. Karena ya kayak gini nih. Pola pikir kita tuh nggak nyampe kadang-kadang. Iya. Apa namanya? Ya karena pengalaman juga ya. Pengalaman dan wawasan kita belum tentu seluas itu kan. Karena kan kita ngeliat hal yang sama, tapi cara pandangnya beda. Ya, gitu. Ngeliat hal yang sama, tapi dari sudut yang berbeda. Bahasa Inggrisnya apa, Bros? The best teacher is experience. Sudut pandang bahasa Inggrisnya apa, Bro? Point of view. Dapat bocoran dari siapa lu? Business. Yeah. We must have point of view about demon apa? Kebut tuh berat ya. Point of view demon our apa? Yes, of course. Yeah. Okay, next. Oke, ada lagi? Mungkin Itu sih kalau gue yang mengganjal tadi itu. tapi nggak Conclusion what? nggak maksud gua ini nggak ada kata kebetulan loh. Ini kita nggak terencana loh. Kita mau bikin konten sekarang, kita nggak rencana mau bikin apa. Surprise guys. Bener-bener dadakan, ya udah ayo Pak ngobrol bareng di sini. The greatest man. Kita juga nggak ngarahin bokap mau ngomong apaan, ternyata Iyalah. banyak masukan juga buat kita gitu. Jadi His father's very the best. Nice. itu beda. Nice. Oke, 3,000 million subscriber on 3 months. Lu challenge diri lu. declaration ya. Insya Allah. Kalau sampai 300.000, lu kawin lagi gitu. Kayak apa bukan nanya? Kan dia tadi ngomong Itu Nazar lo, bener lo. apa lu mau gitu. Lo mau sama Nazar? In bahasa
Kalau mau kayak gitu nggak apa-apa, ngomong di depannya ntar. Kiamat Pak, ntar gua Pak. Kayak Tina Marisa. Nah. No. Okay guys, Oke guys. we'll see you again in the See you next tomorrow. video. 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 The next video.